Mustafa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan janji kita sebelumnya, jadi bahwasanya besok Pak Mustafa akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, Dan saya di sini diberikan eh, tugas oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap Pak Mustafa. Nah, jadi sebelum melakukan supervisi Pak Mustafa, ada beberapa tahapan nanti yang akan kita lakukan. Termasuk hari ini yang pertama kita melakukan pra supervisi, kemudian nanti saya akan melakukan supervisi di kelas bagaimana saya nanti melihat Pak Mustafa melakukan pembelajaran, dan nanti terakhir kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. baik. Nah, jadi sebelumnya ini saya tanyakan kepada Pak Mustafa, ini nanti Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Nah, nanti besok saya akan mengajar di kelas 11 MIA, Pak. Kelas resmi ya. Kalau boleh tahu materinya apa ini? Besok saya akan membawa materi sistem pencernaan pada manusia, Pak. Sistem pencernaan pada manusia. Oke, baik, kalau begitu eh, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Ada dua tujuan yang saya ingin capai. Yang pertama, Pak, dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik mampu menganalisis bagaimana sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Yang kedua, dengan menggunakan discovery learning juga, saya mau peserta didik bisa membuat atau menciptakan satu media tentang sistem pencernaan. Berarti ada dua tujuan ya Pak ya? Iya, Pak. Yang pertama mampu menganalisis, dan yang kedua mampu membuat media, dapat membuat media pembelajarannya. Iya, Pak. Oke. Jadi nanti ketika saya melakukan observasi di kelas, ya, di bagian atau di area pengembangan mana nanti yang ingin Pak Mustafa capai? Saya ingin, Pak, mengakomodir semua kemampuan siswa, karena saya yakin kemampuan siswa di dalam kelas itu beragam. Jadi mungkin dengan minat atau gaya belajar mereka yang berbeda-beda, saya ingin mengakomodir itu semua sehingga pembelajaran bisa optimal nanti, ya, Pak. Oke, berarti mengakomodir semua kebutuhan siswa ya? Iya, Pak. Termasuk gaya belajar dan minatnya ya. Nah, jadi untuk mengakomodir semua ini Pak Mustafa, strategi apa yang sudah Bapak siapkan? Untuk strateginya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oke. Itu nanti saya turunkan ke RPP. Jadi saya membuat RPP berdiferensiasi. Yang pertama saya akan melakukan tes diagnostik, Pak. Saya ingin melihat gaya belajar siswa seperti apa. Sudah saya bagikan kuesioner kepada siswa dan banyak siswa yang sudah mengisinya. Jadi dari situ nanti saya rekap, baru kemudian saya memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti ada angket khusus yang dibuat ya? Ada, Pak. Ini kalau sebelum saya tahu, angketnya ini menggunakan apa Pak Mustafa? Saya menggunakan aplikasi Google Form, Pak. Google Form ya. Berarti dari Google Form nanti Bapak analisis, kemudian nanti Bapak tentukan gaya-gaya belajar yang ada pada anak Bapak di kelas ya? Iya, Pak. Oke. Berikutnya Pak Mustafa, selama Bapak melakukan pembelajaran di kelas ini, ada nggak kendala-kendala yang selama ini Bapak hadapi? Pastinya ada, Pak. Karena siswa-siswa di sini mempunyai gaya belajar yang berbeda. Biasanya saya hanya menyampaikan kepada mereka materi-materi secara monoton. Artinya saya tidak terlalu mempertimbangkan gimana gaya belajar mereka. Dan itu berakibat fatal menurut saya. Jadi tidak semua siswa bisa menyerap materi secara optimal. Berarti sih Bapak menyadari juga ya, bahwa saya dengan dengan berbedanya cara murid belajar ini sangat berpengaruh juga dari gaya kita mengajar juga ya. Iya. Oke. Kemudian dari kendala tadi, solusi apa yang sudah pernah Pak Mustafa lakukan itu? Biasanya, Pak, di akhir pembelajaran saya bertanya kepada siswa, apakah di antara kalian ada yang belum paham? Nah, nanti siswa ada yang ingin bertanya, Pak, mungkin saya belum paham di daerah sini, di materi ini. Nanti saya jelaskan ulang, Pak, ke siswa tersebut. Berarti melakukan penjelasan ulang ya? Iya, Pak.
ada kira-kira yang nantinya ingin Pak Mustafa lakukan untuk apa namanya mengurangi kendala tadi lah, selain tadi mungkin yang memberikan penjelasan atau nanti yang ke depan juga dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, ada yang lain Pak? Nah, saya rasa untuk tahap awal saya akan memberikan materi berdasarkan gaya belajar anak. Jadi sebelumnya memang harus saya sebar kuesioner Pak untuk melihat gimana gaya belajar anak-anak. Jadi saya rasa nanti bisa optimal ke depannya. Ya mudah-mudahan Pak ya, untuk kegiatan pembelajaran atau observasi saya besok ke Bapak itu bisa berjalan dengan baik ya, pembelajaran juga bisa dilakukan dengan lancar. Iya Pak. Ya, jadi Pak Mustafa, demikian saja kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan besok kita lakukan lagi ya, kita berjumpa lagi dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Mustafa. Amin. Iya Pak. Oke, mungkin ini saja Pak Mustafa kegiatan pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.